Sobat, pernahkah Anda melihat seseorang yang rohaninya hebat, tapi sayangnya dia sangat sombong, dia merasa lebih unggul dan susah diatur? Sayang sekali, bukan? Nah, Injil hari ini menampakkan sosok yang justru sebaliknya. Dia paling unggul, tapi paling rendah hati. Siapakah dia dan apa rahasianya? Mari kita simak. Salve Sobat Pena Katolik, berjumpa kembali di Setitik Embun, sebuah renungan harian untuk kita semua. Renungan hari ini, Sabtu, 27 Desember 2025. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes, bab 20 ayat 2 sampai dengan 8. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada Injil hari ini kita melihat bagaimana Maria Magdalena berlari kepada Petrus dan memberitahu Petrus dan seorang murid yang dikasihi oleh Yesus, yang saya yakini itu adalah Yohanes Rasul. Mengingat juga hari ini gereja merayakan pesta nama Santo Yohanes Rasul. Nah, yang menarik untuk kita renungkan bersama adalah saat setelah menerima kabar itu, Yohanes berlari, bahkan larinya lebih cepat dari Petrus, dan sampai duluan ke makam. Namun Yohanes mengambil keputusan untuk tidak masuk dahulu dan malah menunggu Petrus. Sobatku yang terkasih, saya merenungkan, bukankah Yohanes adalah satu-satunya murid yang setia saat Yesus disalib? Bahkan banyak dalam Injil ditunjukkan bahwa ia adalah murid yang paling dekat pada Yesus. Sedangkan Petrus, ia ditunjuk Yesus sebagai paus pertama atau pemimpin para rasul dan gereja. Namun yang menarik, pribadi yang dipilih itu adalah pribadi yang mengkhianatinya dengan menyangkal Yesus 3 kali. Namun yang sangat menarik adalah mengapa Yohanes yang lebih unggul, lebih berbuah dalam kasih, lebih setia, lebih dekat dengan Yesus, malah mau menunggu Petrus sekalipun ia sampai duluan. Saudara-saudariku yang terkasih, saya jadi teringat akan pemandangan yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam bus yang penuh sesak, ada seorang anak muda yang duduk nyaman di kursi karena dia naik duluan. Lalu masuklah seorang nenek atau kakek yang jalannya pelan dan terlihat lelah. Nah, anak muda itu sebenarnya berhak atas kursi itu. Dia datang duluan, dia bayar tiket yang sama. Tapi apa yang dilakukan anak muda yang berhati mulia ini? Tanpa diminta, dia berdiri, dia tersenyum dan memberikan kursinya pada orang tua tersebut. Nah sobat, anak muda ini menunjukkan sifat kerendahan hati yang serupa dengan yang ditunjukkan oleh Yohanes Rasul. Ia lebih cepat, lebih dekat dengan Yesus, lebih setia pada Yesus, namun ia tetap menghargai pilihan Yesus yang memilih Petrus, sekalipun Petrus itu pernah menyangkalnya 3 kali. Kerendahan hatinya membuatnya mengerem langkah demi menghormati Petrus sebagai saudara tua dan pemimpin para rasul. Dia tidak merasa sombong mentang-mentang dia lari lebih cepat atau lebih setia di bawah salib. Bagi Yohanes, menghormati sesama adalah bagian dari mencintai Tuhan. Nah, saudara-saudariku,
Kisah ini menjadi cermin yang lembut bagi kita semua dalam persiarahan iman ini. Kadang-kadang Tuhan memberi kita karunia untuk berlari lebih cepat dari orang lain. Mungkin kita lebih cepat paham saat belajar kitab suci. Mungkin kita lebih rajin dalam pelayanan. Atau mungkin kita merasa doa-doa kita itu lebih khusyuk. Nah, itu semua anugerah yang indah. Namun, renungan hari ini mengajak kita, jangan sampai kecepatan iman kita membuat kita meninggalkan atau meremehkan saudara kita yang mungkin jalannya lebih pelan. Jangan sampai karena kita merasa lebih tahu atau lebih suci, kita jadi enggan mendengarkan orang lain, lalu merasa diri paling benar. Sobat yang terkasih, hari ini Tuhan mengajarkan kerendahan hati seperti teladan Santo Yohanes Rasul. Ia berlari lebih cepat karena cintanya pada Yesus yang mungkin lebih unggul ketimbang Petrus. Namun justru karena cintanya yang unggul itu, ia berani merendahkan diri dan menghormati serta menunggu Petrus. Yohanes tidak bilang dalam hati, "Aku lebih layak masuk duluan." Dia cuma bilang, "Silakan duluan Petrus, aku berdiri di sini saja." Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita jujur di hadapan Allah dan memeriksa batin kita. Adakah saat-saat di mana saya merasa lebih baik dari orang lain dalam hal rohani, lalu diam-diam merendahkan mereka? Maukah saya belajar menunggu dan mendengarkan sesama dengan penuh hormat, seperti Yohanes menunggu Petrus? Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus lahir di palungan supaya kita belajar. Tidak perlu selalu duduk di kursi VIP yang lebih terhormat dan unggul. Mari kita belajar dari teladan Santo Yohanes Rasul yang mau rendah hati, menunggu walau dirinya unggul, mendengarkan walau lebih pandai. Karena iman yang sejati tidak diukur dari siapa yang sampai duluan, tapi dari seberapa besar cinta yang kita bawa dalam perjalanan itu. Dan cinta selalu membuahkan kerendahan hati. Hari ini mungkin Tuhan cuma minta satu hal dari kita, rela berdiri sebentar supaya orang lain bisa duduk lebih nyaman di hatinya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas teladan Yohanes Rasul yang Engkau berikan hari ini. Terima kasih karena lewat dia, Engkau mengajarkan kami cara mencintai yang paling indah, berlari cepat karena rindu padamu, tapi rela menunggu, mengalah, dan mendengarkan karena kerendahan hati. Ampunilah kami ya Bapa, jika selama ini tanpa sadar, kami jatuh dalam kesombongan rohani. Mungkin karena kami merasa lebih tahu, atau lebih rajin ke gereja, atau lebih aktif pelayanan. Kami jadi diam-diam meremehkan sesama kami yang jalannya lebih pelan. Ampuni kami jika kami merasa paling benar dan enggan mendengarkan orang lain. Maka kami mohon ya Roh Kudus, lembutkanlah hati kami hari ini. Ajarilah kami untuk menggunakan setiap kelebihan dan karunia yang Engkau beri, bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk melayani. Mampukan kami untuk sabar menunggu dan menuntun sesama dengan penuh kasih, seperti Yohanes Rasul. Biarlah cinta kami kepadamu selalu membuahkan kerendahan hati yang nyata. Semua ini kami mohonkan dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Santo Yohanes Rasul, teladan kami dalam cinta dan kerendahan hati, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.